Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Rizky Perkasa dengan NIM 672019-023. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah AI. Nah, jadi untuk soalnya kita kan awal-awal disuruh membuat menu kan. Buatlah menu seperti di bawah, menu looping dan akan keluar ketika memilih menu keluar. Gambar graf untuk soal nomor 1 dan 2. Untuk WFS, untuk nomor 3, ini semua ketentuannya. Nah, jadi di sini saya menggunakan Google Colab, menggunakan bahasa Python. Di sini saya membuatnya satu-satu gitu, satu fungsi gitu. Biar lebih enak aja kok misalnya mau maintenance-nya, karena sering error kok misalnya dalam satu ini. Tapi bisa dalam satu itu aja. Nah, mula-mula kan ada kakak Asdos mengirimkan room type 2 file CSV untuk menyelesaikan soal nomor 5, 6, dan 7 kan. Jadi pertama-tama kita mengupload dulu dengan codingan from google.colab import files uploaded sama dengan file.upload. Kita upload seperti biasa. Nah, di sini saya telah upload nih class.csv, room type.csv. Setelah itu kita install library fuzzy dengan codingan pip install fuzzy. Oke, jalankan. Nah, setelah itu bagaimana sih cara untuk mengakses file yang telah kita upload? Nah, ini codingannya, import pandas spd. Nah, kan ada dua file kan, room type.csv dan class.csv. Nah, saya deklarasikan untuk yang file room type.csv sebagai ini room deklarasinya dengan codingan ini room sama dengan pd.read_csv. Ini room type.csv. Ini room.head 5. 5 ini apa? 5 ini adalah jumlah indeks gitu yang bakal akan kita akses dari file tersebut. Nah, ini kan 5 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, dimulai dari indeks ke 0. Setelah itu, yang class.csv, yang file class.csv, saya deklarasikan sebagai ini kelas. Ini kelas sama dengan pd.read_csv. Ini class.head 5. Jadi sama kayak yang di atasnya, saya mengakses 5 file, 5 datanya. Setelah itu ada fungsi devHome. DevHome ini sebuah fungsi yang menampilkan inilah informasi umumnya lah. Seperti ini, yang menunya tadi, menu-menunya. Menu-menu ini setelah itu ada yang pendeklarasian vertex list itu vertex list. Nah, ini yang berisikan 1 sampai 10. Ini kita dapat dari ini, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 kan. Setelah itu ada edge list. Edge list ini apa? Edge list ini adalah list yang berisikan hubungan vertex list tersebut. Jadi 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 5, 2 ke 7. Tuh. Sama. Dan ada pendeklarasian grep 1 yang berisikan nilai vertex list dan edge list. Nah, ini dulu lah, breakdown dulu. Terus untuk kita akan menyelesaikan untuk menu 1, mencari BFS dan DFS. Def BFS yang berisikan parameter grep1, start. Grep1-nya ini dapat dari mana? Grep1-nya ini kan yang berisikan vertex list dan edge list. Nah, berarti dia bakal mengakses ini, start. Start itu apa? Start itu start. Nah, ini dia akan passing value nomor 4. Karena apa? Kok bisa 4? Ya, karena soalnya kan disuruh sama kakak
mencari dimulai dari 4 kan. Dari mulainya tuh dari 4 dia. Jadi kita akan deklarasikan buat sebuah list kosong yang bernama visited list. Terus Q yang berisi list start. Startnya itu kan berarti kan di 4, dia mulai dari 4. Terus pendeklarasian adjacency list yang sama dengan list kosong for vertex in vertex list. Jadi list kosong ini akan berisikan sebanyak jumlah vertex list ini. Nih. Nah, for each in edge list adjacency list h0 index ke 0 dikurang 1 dot pen h1 while q current sama dengan q dot pop. Pop itu kan jadi dia ngeluarin nilai yang paling belakang gitu loh, nilai yang paling belakang dari Q, dari startnya itu dia bakal ngepop nilainya. Nah ini jadinya nilai current. Jadi ada deklarasian baru namanya current. For neckbore in adjacency list current min 1. Nah ini nih jadi kalau ini logikanya nih, jadi indeks ke 0 akan di-append dengan indeks ke 1. Jadi kan vertex list ini kan kayak gini. Nih S list ini kan kayak gini. Nah dia bakal nge-append yang 1 sama 2 ini kan. Nah dia bakal append yang 2 ini ke belakang gitu. If not neckbore in visited list, jadi jikalau neckbore ini bukan neckbore in visited list, if not neckbore in Q dot insert 0, neckbore. Jadi dia bakal memasukin kok belum ada gitu. Kalau belum ada di visited list dia bakal masukin. Terus visited list dot append current. Dia bakal meng-append nilai current sekarang. Nah, terus dia bakal membalikan return visited list. Begitu terus perulangan while-nya. Sampai semuanya tereksekusi gitu. Nah, untuk yang DFS ini sama dengan logikanya seperti ini. Oh. Bedanya apa? Bedanya adalah ya kalau yang ini dia bakal masukin tuh yang di belakang, yang di depan, yang di sebelah kanannya. Jadi kalau di vertex list yang ini, nah di sini dia bakal pop yang ini. Kalau yang itu bakal naruhnya di sini. Kalau itu kan kalau yang si BFS dia bakal di belakang kan. Nah, sama sih logikanya. Nah, terus kalau misalnya di FS ya cuma dideklarasikan stack namanya. Kalau misalnya di BFS biasanya kita sebut queue kan. DFS tumpukan, queue kalau DFS ini tumpukan, kalau BFS antrian gitu kan. Tapi sama sih. Oh. Cuman bedanya di situ aja sih. Kalau misalnya insert dan append itu kan beda kan. Kalau insert itu kan di sini. Kalau misalnya append di sini gitu. Kalau insert di belakang, append di depan. Tuh, cuman bedanya di sini aja. Untuk algoritmanya sama. Jadi kalau dijalankan tuh. Ini hasil dari BFS-nya dan DFS-nya yang dimulai dari 4, 3, 7, 9, 1 ini. Sekarang kita akan membahas menu kedua, yaitu mencari jalur tercepat dari BFS. Jadi ada yang namanya, saya buat deklarasi yang namanya find path. Find path ini jalur-jalur mana aja sih yang bisa dijangkau, jalur-jalur mana aja sih yang bisa untuk mencapai tujuannya gitu loh. Dari start ini ke tujuannya itu lewat mana aja. Grabs 2, nah ini kan kita kan sudah deklarasikan kan Grabs 2 ini. Tuh. Grabs 2 kan udah ada ketentuannya kan. Tuh. 1, 2, 3. Tuh bisa ke 1, bisa ke 2, bisa ke 3. Tuh. 2 bisa ke 1, bisa ke 5, bisa ke 7. Kan?
bener kan? Nah, dia bakal membuat tuh pet-petnya tuh jadi lewat mana aja gitu. Jadi ada yang namanya grabs 2, start goal, dan pet yang berisikan list kosong. Ini yang bakal nanti kita cari nih. Jadi pet sama dengan pet plus start. Startnya kan ini di sini dimulai dari 7 dan berakhir di 8. Tuh, kita berarti kan 4 dan 8. Oh, kita mulai dari 4, startnya 4, goalnya 8. Jadi pet untuk codingannya pet sama dengan pet plus 4. List 4. 4 di dalam list gitu. If start sama dengan goal, jikalau startnya itu udah tujuannya ya udah langsung kembalikan aja nilainya. Udah return pet langsung gitu kan. Nah, terus kalau ini kita buat deklarasi all pet sama dengan yang berisi list kosong. For titik in grabs 2 yang di sini ini berisikan dengan start 4 kan. 4 kan. If titik not in pet. Jadi jika titik ini enggak di dalam pet sama dengan find pet grabs 2, 2 ini titik goal, pet. Jadi dia bakal melakukan perulangan gitu loh. For new pet in pet all pet dot append new pet. Jadi dia bakal membuat pet baru all pet dot sort key sama dengan len. Jadi dia bakal membuat jalur-jalurnya di append kan, jadi kayak yang ke depan, jadi ke depan append, fungsi append kayak yang di BFS tadi, yang kayak di DFS tadi di append kan namanya. Jadi dia bakal di kanan gitu. Nah, terus membalikan return all pet. Terus dia ngembaliin. Jadi jalur-jalurnya ini aja nih gitu. Terus untuk kita buat fungsi lagi def BFS cepat yang berisikan parameter grabs 2, start, goal. Ini 4, 8. Grabs 2 yang telah kita deklarasikan. Ada yang namanya explore yang berisikan list kosong, queue antrian kan, queue sama dengan list di dalam list start. Jikalau start sama dengan goal, ya udah langsung print same note. Ya udah sama maksudnya kan. Return langsung balikin. Nah, while queue pet sama dengan queue.top index ke 0, not sama dengan pet dikurang indeks min 1. Dalam kurung indeks min 1. If not in explore, jika not-notnya itu belum ada di explore, neckboard sama dengan grabs 2 not. For neckboard, in neckboards, new pet sama dengan list pet. New pet di append neckboard, queue.append new pet. If neckboard sama dengan goal, print sources pet, new pet, return, explore append note. Nah, jadi dia bakal nyari nih jalur tercepatnya itu yang mana. Dia bakal append gitu. Sama kayak BFS lagi ke kanan gitu kan. Dia append. Nah, dia bakal append jalur-jalur mana aja yang tercepat. Kita jalankan seperti ini. Oh, list jalurnya yang tadi saya sebutkan, dia bakal mencari jalur-jalurnya dulu kan tuh. Jalur tercepatnya ternyata 4, 7, 10, 8. Yang paling kecil gitu, paling cepet. Jadi dia bakal nampilin yang 4, 7, 10, 8. Kalau yang banyak ya nggak perlu, nggak jangan dijalanin gitu kan. Dia akan sortir gitu di sini, di fungsi ini. Di explore itu, yang kita deklarasikan sebagai explore itu. Dia bakal nge-explore yang mana jalur tercepatnya. Terus menu ketiga itu namanya mencari Dijkstra. Apa itu Dijkstra? Jadi kita buat dulu mula-mula kan fungsi Dijkstra ini yang berisikan parameter grabs 3, start, goal. Nah, awalnya itu kan dia mulai dari ini kan, soalnya dimulai dari G dan berakhir di H. Kan udah kita deklarasiin kan grabs 3-nya tuh ini. Tuh.
sesuai ketentuan kan. Jadi dia bakal nyari gitu jalur tercepat dan termurah gitu, anggapan logikanya. Dari G ke H tuh lewat mana aja sih yang paling murah kan? Kan udah ada poin-poinnya kan tuh, nilai-nilainya kok kesini berapa, ini berapa, tapi dia bakal nyari yang jalur termurahnya. Nah, untuk codingannya, untuk penerapannya shortest distance, kita deklarasikan sebuah tuple yang bernama shortest distance predecessor unseen node sama dengan nilai dari graph 3, terus infinity sama dengan 999 path yang berisikan list kosong. For node in unseen node, shortest distance yang berisikan node list sama dengan infinity. Shortest distance yang berisikan start sama dengan 0. While unseen node, selama unseen node ini, unseen node, min node sama dengan known. For node in unseen node, if min node is known, nah, jikalau min node-nya itu known, min node bakal menjadi node, terus elif shortest distance node lebih kecil daripada shortest distance min node yang sekarang itu, jadi min node sekarang gitu. Nah, for child node, weight in graph tree, min node dot items. If weight plus shortest distance min node lebih kecil shortest distance child node anaknya dari node child itu, shortest distance child node sama dengan weight plus shortest distance min node predecessor child node sama dengan min node. Unseen nodes dot pop min node, dia bakal ngepop nilainya. Nah, current node sekarang ini sama dengan tujuan kita nih kan. While current node tidak sama dengan start, try path.insert. Insert itu kan ke belakangan, ke depan. 0, current node. Current node sama dengan predecessor. Current node accept key error, print path not reachable, break. Jadi kok misalnya jalurnya itu nggak ada, dia bakal ngeprint path not reachable. Terus path.insert 0, start. If shortest distance this goal tidak sama dengan infinity, print shortest distance is plus string shortest distance goal, list goal. Print and the path is plus string path. Nah, dia bakal mencetak jalur mana yang paling cepat untuk sampai ke tujuannya dengan perulangan gitu, dicoba, dia bakal cari nih yang mana sih paling cepat dengan termurah. Jadi kok dijalanin gini. Tuh, jalur tercepatnya G, terus ke B, ke F, ke A, dan D, dan sampai ke tujuannya, ke H. Oke. Sekarang kita akan masuk ke menu 4, yaitu ratio, partial ratio, token set ratio, dan token sort ratio. Jadi masing-masing dari nih, kan di sini kita telah menginstal yang namanya library fuzzy-wuzzy. Nah, kita menginstal library fuzzy-wuzzy itu sebagai untuk menggunakan fungsi-fungsi yang dimiliki library tersebut. Jadi untuk rasio ini sebenarnya udah ada ketentuannya. Kalau rasio itu berbeda, hasilnya partial rasio itu cara kerjanya beda, rasio cara kerjanya beda, dan sort rasio juga caranya beda. Nah, di sini codingannya from fuzzy-wuzzy, from library-nya kan import first. Nah, kita buat sebuah fungsi def rasio kata 1, kata 2. Print rasio sama dengan first dot rasio kata 1, kata 2. Nih, ini. Nih, choice 4 kan. Jadi kita buat sebuah inputan. Nah, sini saya deklarasikan inputan pertama itu namanya kata 1, terus inputan kedua kata 2. Nah, terus kita panggil fungsi def-nya. Jadi nilai ini akan di passing value-nya ke sini kan. Nah, jadi dia bakal membandingin nih pakai si library first dot ratio. Kata 1 dan kata 2-nya. Rasio berarti sama dengan ini. Partial rasionya juga nih. Kita passing lagi kan. Nah, tapi di sini dia menggunakan library partial ratio. Terus yang ini juga token set ratio. Ini token sort ratio. Nah, jikalau dijalankan,
dia bakal menghasilkan hasil seperti ini. Handphone misalnya, laptop. Nah, dia bakal menghitung itu tentang kemiripan data kata-kata ini nih. Nah, ini udah ada ketentuannya sih. Kalian bisa lihat sendiri di internet ada. Oke. Setelah itu kita akan membuat lihat banyak data yang serupa. Choice 5, menu 59, ini room, ini room. Nah, untuk di sini kita akan menggunakan file CSV yang tadi kita upload itu. Jadi kita bakal mengakses file CSV tersebut. Nah, di sini untuk kita buat dulu nih fungsi ratio file. Di sini saya namakan ratio file yang berisikan parameter row, name sama dengan row expediabooking.com. Jadi kan kita ini kan mau membandingkan nilai ini nih loh. Nah, ini dan ini kan tuh. Dia mau membandingin ini kan. Nah. Jadi dia tinggal kita panggil aja langsung pakai fungsi si library fuzzy partial ratio langsung. Jadi kita bakal bandingin yang Expedia sama booking.com. Udah langsung keluar hasilnya. Nah, di sini kita codingannya seperti ini. Print ini room yang nama file CSV, list ini room don't apply, ratio file, axis sama dengan 1, lebih besar sama dengan 96. Itu udah ada ketentuannya, jadi kalian bisa ikuti. Setelah itu kalau kita jalankan hasilnya akan seperti ini. Nah, dia bakal bandingin nih ini dan ini tuh. Akan dia lihat nih kemiripannya tuh. Oke. Sekarang untuk fungsi lihat total data yang sama. Lihat total data yang sama, dia akan membandingkan data-data ini semua nih. Ada yang sama nggak sih? Gitu. Ada yang sama nggak sih dari data-data itu? Jadi kalau misalnya berapa banyak gitu kan datanya kan? Jadi tinggal aja kita panjangnya aja kita hitung, kita tambahkan aja len gitu untuk fungsi menghitung panjang gitu. Len. Jadi kalau dijalanin ya kayak gini. 7. Sini 7. Benar 7 kan? Nah, sekarang yang untuk menu yang terakhir, cari data Anda di kelas. Cari data Anda di kelas. Nah, kita buat sebuah variable inputan. Kenapa di sini float? Karena nilai dari yang data CSV class.csv ini yang kita upload tadi ini float nih, 0 kan, 0,0. Nah, jadi kita pakai float. Ya kita tinggal buat gini aja sih. Input sebuah inputan sama dengan float input enter name to search. Terus ya kita passing aja dengan passing value-nya inputan gitu. Kita buatkan fungsi def pencarian data yang ini. Nah, jadi data sama dengan ini kelas file CSV-nya dengan listnya ini kelas.name sama dengan inputan. Nah, jikalau yang inputan passing value-nya tuh name-nya tuh sama gitu, nah dia bakal ngeluarin data yang itunya tuh, yang di dalam file CSV tersebut. Jadi kalau dijalanin, dia bakal gini. Nah, dia bakal ngeluarin Pancarizky.perkasa, Pancarizky Perkasa itu. Oh, indeks kedua tuh Rizky Perkasa. Nah, kenapa sih ini menunya kan disuruh untuk melakukan menu looping dan akan keluar ketika memilih menu keluar. Jadi logika loopingnya ini kayak gini. Kita deklarasikan dulu menu sama dengan 0. Selama menu ini masih 0, dia bakal ngulangin terus perintah ini. Choice sama dengan input, sama input gitu. Jadi if choice sama dengan 1, ini kan belum masih 0 kan? Dia bakal ngulangin. Nah,
kalau kita klik kita masukkan choice 8 terus kita buat menu sama dengan 1, dia kan nggak bakal ngejalanin ini kan, while ini kan. Menunya udah 1, udah berarti programnya gak ada yang bisa dijalanin lagi, udah berhenti. Jadi kayak gini. Udah selesai programnya. Jadi begitu penjelasan tentang program Python ini, soal TTS ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih sebelumnya.